Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Oktarianti, murid kelas 5 SDN 13 Sungai Durian. Saya akan membawakan cerita dengan judul Tukang Tenun dan Orang Bunian, karya Yusrizal Karana. Dahulu kala ada sepasang kakek dan nenek tukang tenun kain songket yang sangat terkenal di negeri Silengkang. Ia tinggal di sebuah gubuk yang sudah reot. Meski hidupnya sangat sederhana, tetapi mereka sangat bahagia. Selain baik hati, mereka juga rajin bersedekah. Seluruh warga nagari sangat mengagumi hasil karya nenek karena kain songket yang dibuat nenek sangat indah. Berbagai motif dan corak pernah ia buat, mulai dari kaluak paku, pucuk rabuang, itiak pulang patang, burung merah, rangkiang, burung dalam rimbo, dan lain sebagainya. Ciri khas motif benang emas yang dipakai nenek ada pada benang emas, perak, dan perunggu yang tidak menutupi seluruh permukaan kain. Jika malam tiba, nenek akan membentang benang. Itu artinya nenek mulai menenun untuk membuat kain songket yang istimewa dan indah. Biasanya, nenek menenun hingga larut malam dan berhenti menjelang fajar tiba. Sementara kakek membantu menjualkannya ke pasar. Uang hasil penjualan kain songket mereka bagi 3, sepertiga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sepertiga untuk membantu fakir miskin dan anak yatim, sementara sepertiga lainnya ia simpan untuk naik haji. Mendengar rencana kakek dan nenek ingin naik haji, banyak orang yang menertawakan, bahkan menjadi bahan olok-olok orang kampung. Karena naik haji membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sementara kakek dan nenek ini adalah keluarga miskin yang tidak mampu. Haji Karak Kalun, Haji Allah Kamaka Halun. Begitulah warga kampung mengolok-olok kakek dan nenek tersebut. Mana mungkin bisa naik haji, sudah bau tanah, mau menabung pula, kapan bisa naik haji? Cemeh orang kampung. Meski mendapat ejekan dari banyak orang, kakek dan nenek ini tetap bergeming dan tekun menjalankan profesi mereka sebagai tukang tenun kain songket dan mengumpulkan uang sebili, 2 bili untuk satu tujuan, yakni naik haji. Pada suatu masa, tibalah musim paceklik, di mana banyak orang yang tidak memiliki uang, sementara semua harga bahan makanan mahal. Jangankan hendak membeli kain songket, untuk membeli makan saja susah. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang terancam kelaparan karena mereka tidak memiliki uang, termasuk kakek dan nenek ini. Sudah 1 bulan lebih, kain songket nenek tidak satupun terjual, sementara semua bahan makanan sudah tidak ada lagi. Dengan berurai air mata, uang simpanan untuk naik haji terpaksa mereka pakai untuk membeli beras, lauk pauk, dan kebutuhan lainnya. Akhirnya, uang mereka pun habis. Rencana untuk naik haji ke Baitullah pun kandas. Suatu hari, ada beberapa orang mendatangi gubuk reot kakek dan nenek. Tujuannya hendak memesan kain songket. Mereka datang bersama pasukan berkuda, lengkap dengan pakaian seperti pengawal istana. Raja memerintahkan kami untuk memesan kain songket istimewa sebanyak 1000 helai dan harus selesai saat bulan purnama tiba. Tutur hulu balang dari kerajaan Pulau Kunjung, Damasraya itu. Betapa terkejutnya kakek dan nenek ini, bukan saja karena yang datang hulu balang raja, tetapi juga karena pesanan kain songket yang jumlahnya luar biasa.
Jangankan membuat 1000 helai, membuat 1 helai saja nenek membutuhkan waktu 1 bulan. Apalagi songket istimewa, nenek membutuhkan waktu hingga 3 bulan. Seumur hidup mereka belum pernah menerima pesanan kain songket sebanyak ini. Namun, apa mau dikata, perintah raja tidak boleh dibantah. Belum selesai keterkejutan kakek dan nenek ini, para hulu balang raja pun kembali ke istana untuk melapor kepada raja. Lama, sepasang kakek dan nenek ini termenung melihat bulan yang sudah berbentuk sabit dari jendela kamar mereka. Itu artinya bulan purnama hanya tinggal beberapa hari lagi. Mereka bukannya gembira mendapatkan pesanan songket sebanyak ini, justru sebaliknya. Bagaimana mungkin membuat kain songket 1000 helai hanya dalam waktu beberapa hari? Nenek tak habis pikir. Akhirnya mereka pun tertidur lelap di peraduan. Keesokan harinya, kakek bersiap-siap untuk pergi ke pasar untuk membeli benang dan bahan tenun untuk membuat kain songket. Akan tetapi, betapa terperanjatnya si kakek ketika dilihatnya setumpuk kain songket dengan benang emas berada di atas meja. Kakek pun berteriak-teriak memanggil nenek untuk menyaksikan peristiwa ini. Nenek pun mengamati motif benang emas tersebut. Ternyata sama persis dengan pekerjaannya selama ini. Bahkan kain songket yang dibuat nenek sangat indah. Kali motifnya adalah pucuk rabuang, sangat halus dan berkilau jika terkena cahaya. Mereka pun mulai kebingungan, dari mana asalnya kain songket ini? Mereka bahkan tidak berani menghitung karena takut ini adalah jebakan atau nanti telah disangka mencuri. Kakek pun mengamati lingkungan sekitar rumah mereka, tetapi tidak ada jejak kaki yang mencurigakan. Kakek memperhitungkan tidak mungkin kain songket sebanyak ini dibawa oleh 1 orang. Karena lelah berpikir, kakek dan nenek ini pun kembali tertidur di kamarnya. Namun, pada hari kedua terjadi peristiwa serupa. Nenek menemukan setumpuk kain songket lagi berada di atas meja di samping tumpukan pertama. Kali ini motifnya pucuk rabuang, sangat unik dan terkesan mewah dengan benang emasnya. Karena mereka kebingungan, mereka pun memasang strategi. Mereka ingin mengetahui siapa sih yang sebenarnya sudah mengantarkan kain songket sebanyak ini ke rumah mereka. Tepat tengah malam, kakek dan nenek ini bangun dari tidurnya dan mengintip apa yang terjadi di ruangan tengah rumah mereka itu. Astagfirullahaladzim, pekik nenek tertahan. Ternyata nenek menyaksikan puluhan orang bunian sedang menenun dengan cepat dan cekatan. Mereka membawa peralatan dan bahan tenun sendiri. Orang bunian yang hanya tingginya sepinggang kakek itu ternyata cantik jelita. Mereka asik saja menenun hingga menjadi kain songket dan menghilang ketika kokok ayam terdengar. Kakek dan nenek ini pun sadar bahwa ternyata orang bunian inilah yang telah merajutkan kain songket sebanyak ini untuk mereka. Kakek dan nenek ini pun sangat bersuka cita karena kain songket pesanan raja sudah selesai hanya dalam waktu 3 hari saja. Kakek dan nenek ini pun dijemput oleh hulu balang raja. Sekaligus hulu balang raja membawa kain songket pesanan raja. Kakek dan nenek ini sangat senang karena raja berkenan mengirim mereka untuk melakukan naik haji. Sepulang dari haji, kakek dan nenek ini diangkat oleh raja sebagai orang tua yang sangat baik hati. Akhirnya nenek dan kakek ini pun tinggal di istana hingga tutup usia. Begitulah akhirnya
Kain songket silungkang menjadi pakaian kebesaran permaisuri dan pembesar istana kerajaan Pulau Punjong. Konon, kain songket yang 1000 helai itu dipakai dalam acara perpindahan istana Pagaruyung ke Batu Sangkar. Kini, kain songket silungkang terkenal hingga mancanegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.